Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat perancangan aplikasi penjualan. Untuk tugas kali ini, pembuatan perancangan aplikasi penjualan hanya sampai dengan pembuatan form saja. Pertama sekali, silakan adik-adik mahasiswa membuat relationship dari keempat tabel ini. Ada tabel pelanggan, tabel penjualan induk, penjualan anak, dan tabel barang. Untuk tabel pelanggan, kode pelanggan adalah teks. Nama pelanggan juga teks, alamat pelanggan juga teks, telepon pelanggan juga teks. Untuk tabel penjualan induk, nomor faktur adalah teks, tanggal adalah date or time, kode pelanggan adalah teks, pembayaran adalah currency. Tabel penjualan anak, nomor faktur adalah teks, kode barang adalah teks, jumlah barang adalah number. Dan pada tabel barang, kode barang adalah teks, nama barang adalah teks, satuan adalah teks, harga jual adalah currency. Silahkan buat 4 tabel ini dalam Microsoft Access terlebih dahulu. Jika sudah selesai, silahkan cek tabelnya sekali lagi. Tabel barang dengan field name dan data type seperti ini. Untuk tabel pelanggan, seperti ini. Tabel penjualan anak. Tabel penjualan induk. Jika sudah selesai membuat keempat tabel tersebut, tugas kita selanjutnya adalah membuatkan relationship. Masuk ke ribbon database tools, ambil di situ relationship, lalu klik 2 kali semua tabel. Pada dasarnya pembuatan relationship bisa kita gunakan jika field name yang mau kita hubungkan antar tabel memiliki nama dan sifat data type yang sama. Contoh, jika saya ingin menghubungkan kode pelanggan, harus saya hubungkan juga ke kode pelanggan juga. Yang namanya harus persis sama, kode underscore pelanggan, dan type-nya berupa teks. Ini akan saya coba hubungkan. Kode pelanggan. Diklik tahan di kode pelanggan, lalu dilepas di kode pelanggan penjualan induk. Pada bagian edit relationship, klik enforce reversial integrity, cascade update, dan cascade delete. Lalu klik create. Nomor faktur juga bisa kita hubungkan antara tabel penjualan induk dan tabel penjualan anak. Begitu juga kode barang. Setelah relationship yang kita buat dirasa benar, silahkan close bagian desain ini lagi, lalu simpan. Berikutnya pada pengerjaan form,
Dari keempat tabel ini, kita akan membuat 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel pelanggan, dan tabel penjualan. Untuk yang pertama, saya akan contohkan pembuatan tabel barang. Sama pengerjaannya dengan video pembelajaran sebelumnya. Kita klik Create, lalu ambil Form Design, lalu pada bagian Property Sheet, kita ambil bagian data, terus record source-nya ubah jadi tabel barang. Karena kita mau membuat form barang dulu untuk pengisian barang. Kita munculkan form header dan footer-nya. Lalu ini kita perkecil dulu bagian detailnya. Lalu pada bagian atas ada Add Existing Field. Add Existing Field ini akan muncul hanya 4 jika property sheet kita sudah sesuai dengan field yang ada di tabel barang tadi. Karena record source-nya adalah tabel barang. Pada bagian Existing Field, bisa kita klik 2 kali semua field-nya. Kode barang, nama barang, satuan, harga jual. Jangan lupa memberi label pada form ini. Ambil bagian label, lalu buatkan namanya form data barang. Lalu pada bagian form footer bisa kita tambahkan beberapa tombol. Ambil di bagian desain, lalu klik bagian button. Kita bisa menambahkan tombol navigasi di sini. Ya, ini pada bagian kategori record navigation. Yang pertama go to first. Next, kita ambil picture saja, lalu finish. Maka akan muncul tombol seperti ini. Lalu yang kedua, go to previous record. Lalu kalau mau lebih cepat bisa kita langsung klik finish saja. Lalu go to next. Finish. Selanjutnya adalah go to last. Finish. Lalu ini bisa kita rapikan lagi. Kita juga bisa menambahkan tombol lain untuk tambah data, yaitu bagian record operation, lalu add new record, lalu klik next. Pada bagian text, buat menjadi data baru. Lalu finish. Kita juga bisa menambahkan tombol untuk form operation. Lalu klik close form. Gunanya tombol close form di sini adalah jika kita mengklik tombol close form nanti, maka form yang sedang terbuka itu akan tertutup. Klik next. Lalu teksnya bisa dibuatkan menjadi exit. Lalu finish. Teks di dalam tombol ini juga bisa diperbarui atau diubah, bisa kita boldkan atau diganti dengan warna yang sekiranya sesuai dengan tujuan pembuatan form. Ini bisa ditaruh lebih ke tengah biar lebih balance. Lalu pada bagian property sheet bisa kita ubah lagi seperti pelajaran pembuatan form sebelumnya. Ini menghilangkan navigation button dan record selector. Dan juga pada bagian other bisa kita modifikasi form ini menjadi tampilannya pop-up. Lalu klik yes.
simpan dengan nama f_barang. Klik OK. Jika kita lihat tampilannya, form view dari form ini akan menjadi seperti berikut. Lakukan hal yang sama pada form data pelanggan. Setelah selesai membuat form barang dan form pelanggan, langkah selanjutnya adalah membuat form yang akan kita gunakan untuk memasukkan faktur penjualan. Untuk faktur penjualan ini agak berbeda pengerjaannya dengan form barang dan form pelanggan. Saya akan contohkan ke dalam Excel dulu. Kita ibaratkan kita mempunyai sebuah faktur. Dalam faktur ini akan terdapat yang namanya header, lalu ada lagi yang namanya footer. Dalam form header ini akan berisi label seperti label faktur penjualan. Lalu di sini ada nomor faktur, tanggal, lalu informasi yang berkaitan dengan nama pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Lalu di bagian bawah juga akan ada grand total, pembayaran, dan kembali. Sedangkan di bagian tengah ini adalah bagian detail. Jadi ini adalah form header. Ini detail. Lalu ini adalah footer. Secara garis besar, satu form ini merupakan sumber yang berkaitan dengan satu tabel, yaitu tabel penjualan induk. Namun di dalam tabel penjualan induk berisikan jabaran informasi yang berisi di dalam tabel penjualan anak. Jadi dalam header dan footer merupakan bagian dari tabel penjualan induk. Sedangkan di bagian detail ke tabel penjualan anak. Jadi saat kita mengerjakan satu form ini, kita akan membutuhkan dua sumber tabel secara garis besar sebagai patokan record source-nya. Oleh karena itu nantinya akan muncul form penjualan induk dan form penjualan anak yang cuma di bagian detail saja. Namun yang kita gunakan untuk menginput barang adalah tabel penjualan induk. Mari kita
Lanjut masuk ke dalam penggunaan. Mari kita lanjut ke dalam pembuatan form faktur penjualan. Pertama sekali kita masuk ke ribbon create, lalu ambil form design, lalu munculkan lagi form header dan footernya. Lalu pada bagian form header atau pada bagian form ini kita set dulu property sheet-nya, yaitu data record source-nya menjadi tabel penjualan induk. Lalu kita masukkan dengan menggunakan add existing field, nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, serta pembayaran. Jika termasukkan 2 kali, silakan dihapus saja. Pada bagian nomor faktur, tanggal, dan kode pelanggan, kita bisa pindahkan ke bagian form header dengan cara tekan Ctrl X, lalu paste ke bagian form header. Sedangkan pembayaran adalah bagian di form footer. Ini bisa kita rapikan dulu. Kode pelanggan terletak di sebelah kanannya. Lalu di sini bisa kita tambahkan lagi field yang berisikan informasi tambahan dari kode pelanggan. Kita bisa klik di bagian Show All Tables, lalu di bagian pelanggan kita klik tanda tambah itu, lalu pindahkan nama pelanggan ke bagian form header, alamat pelanggan, dan juga telepon pelanggan. Lalu rapikan. Setelah bagian form header dan footer terisi, kita akan lanjut mengerjakan di bagian detailnya. Pada bagian detail ini kita akan membuat subform. Pada bagian desain, ambil di situ bagian keterangan ikonnya adalah subform atau subreport. Klik, lalu lepaskan di bagian detail. Di bagian detail ini, kita memerlukan sumber data tabel yang bersumber dari tabel dan queries. Silahkan klik next. Yang kita butuhkan dari subform penjualan anak, pertama kali kita butuh di bagian detail, ini tabel penjualan anak. Kita perlu kode barang, lalu masuk lagi ke tabel barang, ambil nama barang, lalu satuan, dan harga jual. Lalu pindah lagi ke tabel penjualan anak, ambil jumlah barang. Lalu klik next. Lalu mohon dibaca di bagian bawah ini, yakni show tabel penjualan anak for each record SQL statement using nomor faktur.
Ini berarti form penjualan induk yang kita buat sebelumnya, yakni form 1 ini, telah terhubung dengan subform ini berdasarkan field nomor faktur. Jika hal ini tidak keluar di dalam pembuatan form adik-adik, silahkan berhenti dan ulangi pembuatan form ini lagi. Setelah yakin ini terhubung dengan menggunakan field nomor faktur, silahkan klik next. Lalu pada bagian ini adalah nama untuk sub form kita. Silakan ubah dengan nama F underscore penjualan underscore anak. Lalu klik finish. Sedangkan untuk form yang kita buat sebelumnya, silahkan disimpan dahulu. Lalu ubah namanya menjadi F underscore penjualan induk. Oke. Untuk merapikan form ini lagi, silakan lakukan hal yang sama dengan cara merapikan form yang kita buat sebelumnya. Seperti inilah tampilan dari form faktur penjualan. Silahkan rapikan terlebih dahulu. Lalu pada tabel form penjualan anak ini, kita memerlukan total setelah harga jual dan jumlah barang. Total merupakan hasil perkalian dari harga jual dan jumlah barang. Silahkan masuk ke design view lagi. Pada bagian paling bawah, untuk memunculkan perkalian dari harga jual dan jumlah barang, kita harus membuat field baru lagi. Ini bisa diperbesar dulu. Pada bagian desain, silahkan ambil text box, lalu lepaskan di bawah jumlah barang. Di bagian jumlah barang ini akan terbuat label dengan nama teks 10. Ini di komputer atau di Microsoft adik-adik mahasiswa masing-masing akan memiliki nomor teks yang berbeda atau bisa jadi sama. Silakan ubah menjadi total. Lalu di bagian unbound-nya kita buat persamaan rumus yang sesuai dengan nama field harga jual dan jumlah barang. Kita buatkan sama dengan harga jual, harga underscore jual, kali jumlah underscore barang. Lalu tekan enter. Jika penamaan atau pengetikan dari nama fieldnya sudah benar, maka akan muncul tanda kurung siku yang membatasi nama field tersebut. Jadi untuk kedepannya, adik-adik mahasiswa tidak perlu menambahkan tulisan atau menambahkan karakter kurung siku secara manual. Bisa kita lihat di bagian form view-nya, maka akan muncul total sesuai dengan yang kita buatkan tadi. Lalu pada bagian ini, pada bagian detail, jika kita mempunyai banyak barang, total ini semuanya akan dijumlahkan dan akan dihasilkan lagi hasil penjumlahan di atas pembayaran ini, yang merupakan grand total. Silahkan masuk ke bagian design view lagi.
pada bagian design view, kita harus menjumlahkan bagian harga jual kali jumlah barang tadi di bagian form footer. Silahkan diperbesar di bagian form footernya. Lalu ambil text box lagi, lepas di bagian form footernya. Pada bagian label ini tidak perlu kita ubah, biarkan saja. Lalu pada bagian bawah ini kita buatkan rumus sama dengan sum buka kurung harga underscore jual dikali dengan jumlah underscore barang, tutup kurung, lalu enter. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Tampilan di bagian form footer ini tidak akan muncul di bagian form view di awal. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan teks 12 yang berada di form footer subform penjualan anak ke dalam form footer di form penjualan induk. Caranya kita ambil text box lagi, lalu lepas di atas pembayaran. Pada bagian teks 12 yang baru ini, ubah menjadi grand total. Atau tidak perlu pakai underscore, juga tidak apa-apa karena ini merupakan nama label saja. Oke. Lalu lihat di bagian form footer ini. Di form footer ini bernamakan text 12, ini sesuai dengan nama di property sheet-nya. Name text 12. Cara menghubungkannya adalah kita buatkan sama dengan f underscore penjualan anak tanda seru teks 12. Maksudnya adalah form yang kita buatkan di dalam subform penjualan tadi adalah f underscore penjualan anak. Jika subform nama adik-adik berbeda, silahkan sesuaikan. Lalu jika teksnya bukan teks 12, atau misalnya di Microsoft Access adik-adik namanya teks 9, silahkan ubah menjadi teks 9. Namun pada di komputer saya bernama teks 12. Jika sudah benar, silahkan tekan enter. Maka harga jual dan jumlah barang yang telah kita jumlahkan tadi akan muncul di bagian form footernya. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengurangan antara pembayaran dan grand total. Karena kita berasumsi pembayaran yang kita lakukan lebih banyak daripada barang yang kita peroleh. Karena kita berasumsi pembayaran yang kita dapat lebih besar daripada total harga barang yang kita miliki. Kita ambil text box lagi, lalu lepas di bagian pembayaran. Di teks yang baru, saya ubah namanya menjadi kembali. Di bagian form footer ini, namanya masih teks 12. Silakan samakan di komputer masing-masing. Jadi rumus yang akan saya masukkan adalah sama dengan pembayaran dikurang teks 12. Enter. Silahkan klik save dulu, lalu masuk ke form view. Jika
menggunakan rumus adik-adik sudah benar, maka tampilannya akan seperti ini. Tidak mengeluarkan tanda error atau value atau tanda peringatan lainnya. Sedangkan field yang lumayan besar ini bisa kita perkecil dengan menggunakan fasilitas layout view. Di sini bisa saya perkecil di sini, nama barang juga, satuan juga, harga jual, lalu di bagian total. Oke. Rapikan fieldnya agar terlihat semenarik mungkin. Langkah selanjutnya silahkan adik-adik masukkan data yang bisa dimasukkan ke dalam form barang, form pelanggan, dan form faktur penjualan ini. Jika sudah, silahkan upload ke dalam e-learning. Sekian video pembelajaran hari ini. Saya Randi Herianto. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.